Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam ya, tergantung teman-teman kapan menonton video ini. Nah, di sini saya akan memberikan cara bagaimana untuk menambahkan nilai ataupun poin TA atau skripsi ya, sebesar 7,5 poin. Nah, lumayan ya ini segini. Itu dengan cara mendaftarkannya itu mendapat pengakuan hak kekayaan intelektual dalam kurung HKI. Nah, pendaftaran HKI itu dilakukan secara online. Kemudian di sertifikat juga harus mencantumkan kedua dosen pembimbing skripsi. Nah, kita lanjut langsung aja ke linknya atau lamannya. Di sini kita klik. Kemudian ke permohonan hak cipta. Setelah itu login. Nah, karena di sini saya sudah mempunyai akun ya, tapi saya akan memberikan cara untuk create akun. Nah, di sini yang pertama itu email, mengisi email. Email ini yang harus email aktif. Kemudian isi kata sandi berbeda dari email, tidak masalah. Kemudian nama lengkap, nomor KTP atau NIK, ini semua sesuai KTP ya, sesuai identitas. Kemudian tanggal lahir, alamat, kota, kode pos, dan selanjutnya. Dan nanti nomor isi nomor telepon juga. Kemudian recaptnya di sini saya bukan robot. Silakan diisi. Kemudian jika sudah terisi semua, tinggal klik daftar. Nah, nanti kalau misalnya udah keklik daftar, itu kita akan tertampil ke sini halamannya itu seperti ini. Nah, tinggal kita konfirmasi email kita. Konfirmasi. Nah, email tadi yang untuk mendaftar diisi di sini. Nanti setelah dikirim, nanti kita buka email aja, email. Nah, akan dikirim email seperti ini. Untuk mengaktifasi akun Anda, silakan klik. Nah, ini linknya. Tinggal klik aja. Nanti dia akan teraktivasi. Kemudian baru bisa login. Kalau belum dikonfirmasi, itu nanti belum bisa login emailnya sama passwordnya tadi. Nah, setelah itu kita login aja kalau udah selesai ke tahap tadi. Selanjutnya, pertama-tama kita ke hak cipta. Hak cipta, karena masih permohonan baru, kita ajukan permohonan baru di sini. Nah, di sini diminta untuk unduh template surat pernyataan ya. Surat pernyataan. Nah, di sini save aja. Kita open. Nah, di sini suruh mengisi nama, warganegaraan, kemudian alamat. Caranya ini copy paste aja. Nah, ini tinggal dihapus aja nomor-nomor angka-angka ini. Nah, silakan diisi pertama nama mahasiswa ya, yang sebagai penyusun skripsinya. Warganegaraan diisi Indonesia ya, negara Indonesia. Kemudian alamat sesuai KTP. Kemudian nama, ini dosen pembimbing 1. Dosen pembimbing 1, kemudian di sini yang ketiga dosen pembimbing 2. Diisikan alamat dan kewarganegaraan ini sesuai dengan KTP masing-masing. Setelah itu di sini karya cipta yang saya mohonkan itu berupa apa? Di sini kan karena skripsi ya, jadi tulisannya
Di sini tulis isi karya tulis skripsi. Nah, seperti ini. Kemudian tulis judulnya, judul skripsi teman-teman. Nah, selanjutnya ini diisi bagian tanda tangan, yaitu pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai. Ini wajib ya, karena berbintang. Kemudian di sini silakan tulis namanya. Ini misalnya namanya Ramdan ya, ini sebagai mahasiswa. Kemudian dosennya Dospem 1 dan nama Dospem 2. Nah, ini silakan tambahkan gelar juga ya, sama seperti ini di sini namanya juga tambahkan gelar dosen masing-masing. Kemudian di sini jangan lupa Yogyakarta, kemudian tanggal dan bulan, kemudian tahun. Nah, materainya gimana? Materainya menandatangani ada 3 di sini. Materainya itu misalnya kita ambil ya, ini contoh aja, ini materai. Kemudian ini materai 2. Kemudian ini materai 3. Nah, seperti ini. Silakan nanti tanda tangannya yang pertama ini teman-teman sebagai mahasiswa di sini tanda tangannya. Kemudian yang kedua ini dosen pembimbing 1. Kemudian yang ketiga dosen pembimbing 3. Nah, mengenai materai semua ya. Oke, cuman seperti ini. Kemudian diisi, kemudian di-scan kembali menjadi PDF ya, menjadi PDF setelah sudah menandatangani semua. Kemudian kita kembali ke sini. Jenis permohonan. Di sini UMKM, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Litbang Pemerintahan. Di sini teman-teman ambil jenis ciptaan karya tulis. Kemudian kita cari skripsi, karya tulis skripsi. Nah, di sini 200.000 ya. Umum boleh juga umum, tapi 400.000. Nah, di sini saya sudah melakukan permohonan, yaitu saya memilih lembaga pendidikan dengan jumlah yang dibayar yaitu 200.000 ya. Kemudian judulnya apa? Di sini deskripsi ataupun uraian ciptaan itu abstrak skripsi teman-teman ya di sini. Nah, tanggal pertama kali diumumkan di sini diisi saat skripsi serah terima perpustakaan itu. Jadi tanggal berapa gitu. Nah, kemudian negaranya Indonesia, kotanya Yogyakarta. Karena kita ada di Yogyakarta ya, kampus kita. Kemudian data pencipta di sini, data pencipta yaitu kita mengisi nama, kemudian email, nomor telepon, kemudian alamat sesuai KTP di sini, provinsi, kota, Indonesia, kemudian negara Indonesia, kode posnya. Nah, setelah sudah terisi semua, ini yang pertama kali ya, ini data pertama, data mahasiswa, ataupun penyusun skripsi. Kemudian kita tinggal centang ini, kemudian tambah. Nah, di sini karena kosong jadi harus diisi ya. Tapi nanti kalau misalnya udah terisi pasti bisa. Kita ambil contoh aja, kita asal-asal di sini ya. Kemudian sini, yang penting terisi. Nah, kita tambah. Nah, di sini selanjutnya, kalau udah terisi, tambah lagi di sini. Sama halnya. Ini nama pembimbing 1, data pembimbing 1. Sama halnya,
ini dicentang juga, kemudian ditambah. Kemudian tambah lagi untuk yang dosen pembimbing ketiga, sama. Ini dicentang juga. Semua data ini sesuai dengan KTP masing-masing. Setelah itu, apabila sudah mengisi data pencipta dan pemegang hak cipta, di lampiran, kita ke lampiran. Nah, ini semuanya filenya harus PDF, ekstensinya. Ya, harus PDF. Ini, PDF semua. Nah, pada bagian keterangan UMKM ini, kita isikan statuta. Statuta ITDA ya. Kemudian bagian statuta itu gimana cara dapatinnya? Gampang, tinggal buka aja di sini. Ini apa namanya? Oh ya, statuta ITDA. Nah, ini dokumen ITDA paling pertama. Ini yang bagian ini. Ini kita download. Kemudian scan KTP pemohon dan pencipta ini. Scan KTP. Ada 3 KTP yang di-scan, yaitu mahasiswa, kemudian 2 dosen pembimbing. Jadi harus ada 3 di sini. Disatuin dalam satu file, yaitu file PDF. Nah, kemudian salinan resmi akta pendirian badan hukum. Ini diisi sama akreditasi ITDA. Ini diisi badan akreditasi ITDA, bisa di sini kita tulis aja akreditasi. Yang sertifikat akreditasi Institut Perguruan Tinggi di sini. Kita unduh aja. Nah, yang dimasukkan nanti, yang diupload itu yang ini ya. Yang ini. Bukan yang surat sebelum, tapi yang ini. Nanti dimasukkan ke sini. File sini. Misalnya, intinya seperti itu. Nah, kemudian NPWP di sini silakan bisa minta ke Kaprodi ataupun ke admin prodi ya. Admin prodi silakan minta, nanti ada scanan fotokopiannya. Kemudian surat pernyataan di sini. Surat pernyataan di sini tadi yang kita buat tadi ya. Setelah kita isi, kemudian kita print, setelah di print ditandatangani, kemudian di-scan kembali, jadikan file PDF. Nah, uploadnya di sini. Kemudian contoh ciptaan ini file PDF skripsi teman-teman, di-upload di sini. Nah, ini URL karena nggak punya mungkin ya, karena belum. Bagi yang punya silakan, bisa juga. Kemudian bukti pengalihan hak cipta ini jangan dihiraukan karena teman-teman kan untuk permohonan baru ya, permohonan baru. Jadi nggak perlu bukti pengalihan. Kemudian setelah itu tinggal submit aja. Setelah submit, nanti teman-teman bisa akan mendapatkan ini ya, mendapatkan kode billing ataupun kode pembayaran. Kode pembayaran itu nanti seperti ini. Nah, ini. Silakan lakukan pembayaran dengan billing code ya. Berikut untuk permohonan dengan nomor sekian. Kemudian, nah ini nomornya. Cara pembayarannya yaitu dengan melalui BRI, kemudian bisa melalui Mandiri. Bisa lewat tellernya ataupun ke ATM-nya. Nah, ATM-nya sendiri itu mesinnya harus mesin yang terbaru agar ada menu yang diinputkan atau menu terbarunya lah untuk pembayaran ini. Karena ini bentuknya pajak ya. Yang pertama, kalau melalui kartu ATM, ini menggunakan ATM BRI ya. Masukkan kartu ATM, kemudian masukkan PIN. Seperti biasa, pilih menu transaksi lain, kemudian menu pembayaran, setelah itu pilih menu lagi, lainnya, pilih menu pajak,
kemudian pilih menu MPN Gen 2. Nah, ini masukkan 15 digit tadi yang sudah dikirimkan di sini. Nah, ini. Nah, ini nih ya. Setelah sudah, nanti jangan lupa bukti pembayarannya dibawa untuk jaga-jaga, mana tahu ada kendala. Nah, setelah itu nanti akan muncul di daftar ciptaan ini ya. Daftar ciptaan. Nah, seperti ini. Ini kan saya sudah dapat ya, sudah berhasil. Jenis permohonan itu ya tadi UMKM, lembaga pendidikan. Kemudian jenis ciptaannya karya tulis skripsi, lunas pengajuan pencatatan ciptaan. Nah, status penerimaan diterima, tanggal diterimanya itu 12 pukul 12 tadi ya. Tanggal 10 Agustus. Kemudian kurang lebih mendapatkan sertifikatnya itu bisa kurang lebih cepat. Di webnya sih dibilang 10 menit ya kurang lebih. Tapi saya tadi nggak sampai 10 menit itu udah jadi. Gimana cara downloadnya atau mendapatkan sertifikatnya? Yaitu tinggal klik ini aja, yang biru ini. Setelah ini ya, setelah proses pembayaran selesai ya, baru bisa mendapatkan sertifikatnya itu. Klik. Nah, ini akan muncul halaman seperti ini. Ini ada nomor aplikasinya, kemudian sertifikatnya, dan lain-lain di sini. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, status penerimaan diterima. Biaya 200.000 dan lain-lain. Nah, ini billing code yang tadi pembayaran tadi sama tadi. Itu. Kemudian download sertifikatnya di sini. Ini tinggal download aja. Download. Kemudian start. Nah, ini dia. Contoh sertifikatnya seperti ini. Oke, tidak akan saya tampilkan keseluruhan. Ini aja saya lihatkan ini sekitar contoh aja. Baik, sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kata, kalimat, dan lain-lain. Saya memohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.